الملائكة والروح سبحان الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجد عندها فوزا ونجاة. Pada malam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmat yang telah kita terima, baik yang kita rasakan ataupun mau kita rasakan, ini semuanya dengan kudrah iradah Allah. Kita melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid, ini merupakan juga karena iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari wujudmu kita selalu berzikir kepada Allah, mengucapkan
tahmid, tahlil, tazkir, dan itu semuanya hanya semata-mata untuk memuji segala kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga salat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, penutup segala para anbiya. Dan tak lupa pula kata penghormatan, kemuliaan kepada para alim ulama dan kepada seluruh jemaah yang telah hadir di tempat yang berbahagia, yang tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui menuntut ilmunya Allah. Banyak umat Islam yang suka beribadah, tapi tak suka menuntut ilmunya Allah. Suka ibadah, tapi tak mau menuntut ilmu. Ini banyak sekali. Maka dalam hal ini perlu kita klarifikasikan. Apabila orang yang suka ibadah tapi tak mau menuntut ilmunya Allah, dianggap ibadahnya itu bohong. Ibu ibadah sholat sehari 5 kali, bapak sehari 10 kali, ditambah dengan ditambah dengan sholat ba'diyah ataupun qobliyahnya. Nah, ada juga seorang hamba yang selalu beribadah terus menerus. Sembahyangnya kadang-kadang sehari 200 rakaat, ada yang sampai 1000 rakaat, tapi dia menganggap menuntut ilmunya Allah itu tidak wajib hukumnya. Maka disinilah yang perlu kita klarifikasikan sekarang. Banyak manusia suka ibadah tapi tak mau menuntut ilmu, maka orang tersebut ibadahnya mardudatul la tuqbalu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak diterima sama sekali. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu. Barang siapa yang beramal bil ghairi ilmi, tanpa ada ilmu pengetahuan agamanya, maka amalannya mardudatul la tuqbalu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuqbalu, dan tidak diterima sama sekali amal ibadahnya. Mau enggak ibu? Mau enggak ibu amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah? Mau enggak bu? Pasti tidak ada orang yang mengatakan mau. Begitu juga bapak-bapak. Maka dengan kudrah irada Allah, kita telah bertemu di tempat yang berbahagia ini, yang gunanya untuk untuk mengkaji dan mengkaji di mana amal ibadah yang telah kita lakukan apakah sudah sempurna atau belum. Nah ini dia. Maka di sini ada ustaz-ustaz di sini, sebagian ada ustaz, ya Ustaz Zaifah, ya, dan sebagainya. Jadi kita dalam forum seperti ini adalah untuk mengkaji kembali sampai mana kesempurnaan amal ibadah kita, sehingga kesempurnaan amal ibadah seseorang hamba ini harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan agama. Tanpa ada ilmu pengetahuan agama,
Impossible orang tersebut bisa melakukan amal ibadah yang terbaik dan sempurna di sisi Allah. Bu, ibu biasanya favorit memasaknya apa? Kue. Kue apa biasanya? Favorit? Bolu, tingkah bon. Biasanya apa? Apa bu? Pisang goreng. Nah, untuk memasak pisang goreng, ini saya sampaikan, kalau tanpa ada ilmu pengetahuan untuk memasak pisang goreng, ini tepungnya biasanya yang ibu pakai tepung apa bu? Nah, tepung apa lagi? Nah, yang nggak bisa tepung apa biasanya? Yang nggak bisa? Yang nggak bisa tepung kanji, nggak bisa jadi buat dengan pisang goreng. Jadi apa itu? Udah pernah rasanya? Belum kan? Nah, itu pun di segi masakan ataupun segala sesuatu yang ada di dunia pun yang perlu kita kerjakan harus dibekali dengan ilmu. Makanya itu bu, ibu harus belajar juga. Di segi memasak pun tidak sempurna kita. Di segi apapun dia, apalagi di segi ilmu pengetahuan agama. Untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus memiliki ilmu untuk beribadah. Kalau misalnya kita mau beribadah kepada Allah hanya semata-mata karena Allah, bukan karena suami, bukan karena istri atau mertua, ini harus dibekali dengan ilmu pengetahuan agama ibadah kita. Nah, maka dalam kesempatan hari ini, ya malam ini kita kaji mengenai ilmu yang pertama, ilmu tauhid, tasawuf dan ilmu fikih. Ketiga hal tersebut yang sering kita lakukan, ya, yang sering kita lakukan dimanapun kita berada. Ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Ilmu tauhid untuk mengenal siapa yang kita sembah. Ini gunanya ilmu tauhid. Sejauh mana kita mengorbankan nyawa kita, seperti di Palestina, mereka mengorbankan harta mereka, mengorbankan nyawa mereka. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketauhidan yang harus ada di dalam jiwa mereka. Maka ilmu tauhid butuh buat kita, supaya kita tahu siapa yang kita sembah. Semakin tahu kita, semakin dekatnya diri kita dalam pengetahuan ma'rifat Allah, maka semakin takutnya jiwa kita kepada Allah, dan semakin kuatnya keimanan yang ada di dalam jiwa kita. Ya masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih mengajarkan yaitu tentang tata cara untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gunanya ilmu fikih. Kita tidak mau belajar ilmu fikih berarti kita sembahyang kita tidak sah, puasa kita tidak sah, daya hati kita pun tidak sah sama sekali. Kalau kita tidak belajar ilmu fikih, maka butuhnya ilmu fikih untuk mengetahui tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang kita bu, harus ada syarat dan rukunnya, harus paham. Di dalam rukun juga adanya syarat. Di dalam rukun sembahyang adanya syarat juga, ketentuannya. Yang tidak boleh tidak, harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Maka butuhnya ilmu fikih di dalam kehidupan
yaitu kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf supaya amal ibadah yang sudah kita laksanakan sehari-hari jangan sampai musnah, jangan sampai dikatakan haba'an manthura, bagaikan yaitu debu yang berhamburan. Kita ibadah kita rajin supaya kadang-kadang sehari semalam ada 200 rakaat, ada yang 300 rakaat. Terus sedekahnya itu luar biasa. Sehari semalam memberikan sedekah kepada fakir miskin, memberikan sedekah kepada pondok-pondok pesantren dalam masjid dan sebagainya. Begitu juga ada juga seorang hamba yang buat ibadahnya dan hartanya banyak, pergi dia naik haji. Setelah dia pergi ke naik haji, dia disitulah seluruh amal ibadahnya dihitung dan dihitung sama malaikat. Semuanya dihitung tanpa ada terlewatkan. Itu dia. Tapi cukup menyesal. Setelah kita melakukan amal ibadah, haji kita, puasa kita, semua telah kita lakukan, tetapi ada penyakitnya namanya penyakit hati. Takabur, sombong, ria, dengki, ini semuanya ada pada diri kita. Maka siapakah yang akan sebagai filter di dalam kehidupan kita, yaitu ilmu tasawuf, supaya jangan sampai amal ibadah kita itu hancur, berhamburan, bagaikan halaqan manthura, bagaikan debu yang berhamburan. Maka na'udzubillah min dzalik, itu na'udzubillah. Kita berharap kepada Allah, ya Allah, amal ibadahku sekarang ini menghadiri majelis taklim, ya Allah, luruskan niatku supaya aku menjadi seorang hamba-Mu yang benar-benar beribadah yang sempurna di sisi-Mu, ya Allah. Nah, itu niatkan seperti itu. Kalau belum ada niatnya, Bu, sekarang diniatkan. Begitu juga kepada bapak-bapak sekalian. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas kitab Kifayatul Ulam halaman 3. Halaman berapa? Halaman 3 ya maksudnya. Ya. Faedah. Halaman 3 baris yang ketiga. Dari atas, dari atas yang buka burung, yang ada buka burungnya itu faedah. Di situ dia. Nah, jawabannya sama aja Bu. Tak bisa insyaallah untuk tidak sering-sering dilihat, bisa sendiri nanti kita. Ya kan? Nah, insyaallah kita doakan semuanya supaya generasi-generasi ke depan ini generasi yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada agamanya Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Rasulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah. Ini suatu faedah pada menyatakan kelebihan syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu segala hurufnya 24 huruf. Ada berapa? 24 huruf. Sudah kita bosan siapa? Dan semuanya dapatkan 24. La ilaha alif lam ha alif lam dapat illa Allah, berarti Allah itu
lam lamnya itu double. Ha Muhammadur Rasulullah. Situ sudah dapat 5. Muhammad, ya. Rasul sudah berapa? Itu 4. Illah Rasulullah. Jadi semua jumlahnya ada 24 huruf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Dan sekalian itu huruf ya, yakni dibuatkan sekalian hurufnya saja itu tiada titiknya. Titiknya karena isyarat kepada siokiannya. Barang siapa mengatakan dengan 2 kalimat syahadat itu dengan ikhlas hatinya, dan tiada sekalian daripada sekalian hurufnya bertitik, itu isyarat kepada bahwasanya siokiannya bagi barang siapa mengatakan dengan 2 kalimat syahadat itu, bahwasanya hendaklah suci hatinya daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak ada titik. Tak ada satu huruf yang bertitik di situ. Ini menandakan apa? Menandakan apa? Kalau kita sering kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat yaitu selain daripada Allah. Maka disitulah hikmahnya. Kalau ibu mau selalu ingat kepada Allah, maka bacalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena banyak problema kehidupan kita, harta kita, istri kita, anak kita, semuanya yang kita miliki ataupun yang tidak kita miliki selalu menjadi yaitu bahan ocehan atau bahan rasukan di dalam jiwa kita, sehingga kita selalu mengingat yang memang hal tersebut sia-sia semata-mata, dan itu semuanya akan musnah. Maka disinilah bagi kita, bagi orang yang memang ingin selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwanya, maka dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hikmahnya. Jadi jangan lagi ditanya kenapa kalimat la ilaha illallah tidak ada titiknya. Maka jawabnya seperti itu. Ya, pada kesempatannya malam ini sudah datang ilmunya. Tapi dengan ikhlas hati kita, waktu kita membacakan la ilaha illallah, jangan ada desakan orang lain dan sebagainya untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan lagi 2 kalimat syahadat itu 24 huruf. Karena bahwasanya malam dan siang itu 24 saat. Maka tiap-tiap satu huruf itu menutupi ia akan dosa tiap-tiap 1 saat. Subhanallah. Masya Allah, Bu. Kalau ibu membaca la ilaha illallah yang Muhammadur Rasulullah yang 24 huruf sekali kita baca, maka dosa kita sehari semalam dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan saya yang katakan, Pak. Ini merupakan dalil daripada dalilnya Rasulullah yang sudah tertulis di dalam kitab ini, bahwa barang siapa yang menginginkan dosanya diampuni oleh Allah sehari semalam, maka cukup mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ketemu suami kita, ngomel-ngomel kita, marah kita dengan dia. Nah, teringat pada pengajian malam ini bahwa kalau kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diampuni dosa kita. Berarti kalau gitu, Ustaz, bolehlah kami ini untuk ngomel-ngomel ya. Nanti waktu pulang, ya kan, ngomel-ngomel dengan suami-suami kita, marah-marah dengan suami kita. Namun kalau misalnya seperti itu, gimana? Apakah diampuni dosa kita? Bu, kalau kita sesamaan ada, ini tidak semudah itu. Apalagi dengan suami kita. Ini hati-hati. Saya mengatakan itu supaya adanya suatu rasa takut di dalam jiwa kita bahwa apa yang kita lakukan selama ini semuanya sudah tercatat oleh Allah SWT, tidak ada disia-siakan satu detik pun. Maka dalam hal ini mari kita bersama-sama untuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara ikhlas. Jangan lagi nantinya waktu kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pulang dari sini suaminya ngomelin istrinya, istrinya ngomelin suaminya. Akhirnya apa? Teringat kata Ustaz, kata Wali Sanusi, bahwa kalau misalnya ada dosa kita baca kalimat syahadat tersebut dihapuskan oleh Allah. Tidak semudah itu. Minta ampun dengan suami kita dulu. Minta ampun dengan suami kita dulu. Jangan sebentar-bentar waktu kita membaca kalimat syahadat tersebut sudah diampuni. Tapi kalau sesama anak ada, ini harus kita ampun. Kalau Anda melakukan kesalahan dengan suami Anda, begitu juga seorang suami yang memiliki kesalahan kepada istrinya, maka mohon sama-sama minta ampun waktu sebelum tidur. Sebelum tidur, sebelum tidur minta ampun dulu. Wahai adik-adikku, dari tadi pagi sampai malam ini mungkin saya sudah melakukan kesalahan. Maka dalam kesempatan ini saya mohon maaf. Begitu juga kebalikan daripada itu. Karena belum tentu nantinya waktu sudah tertidur bangunlah, bangun lagi. Boleh-boleh saja kita disitulah akhir hayat kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan yaitu kapan kita mati dan kapan kita hidup. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Ada pertanyaan? Ustaz Ibu, Ustaz Ibu, ada pertanyaan? Dia pertanyaan langsung saja. Tidak ada sesi pertanyaan, tapi di mana ada unek-unek ataupun ada sesuatu yang perlu dipertanyakan langsung dipertanyakan. Karena waktu kita tidak tahu. Atas maghrib tiba waktu Isya langsung. Bagaimana? Ada pertanyaan Bu? Mudah-mudahan sudah paham yang baik. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu tidak mau bertanya, saya ingin bertanya. Siap Bu? Siap? Nah, dia banyak. Pertanyaan itu mudah, tapi yang jawabnya ini susah. Nah, jadi hikmah daripada membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hikmahnya yaitu bagi seseorang yang melakukan dosa dalam sehari semalam dia 24 saat, maka dengan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang hurufnya 24 huruf, maka semuanya bisa dihapuskan. Dari satu huruf menghapuskan 1 jam, 1 saat. Demikian. Dan lagi 2 kalimat syahadat itu 7 kalimat. Ada 7 kalimat. Karena Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu, karena maksiat itu tiada sunyi ia melainkan datang ia
daripada anggota yang tujuan. Masya Allah. Pertama, daripada dua tangan kamu, dan kedua daripada dua mata kamu, dan yang ketiga daripada dua kaki kamu, dan yang keempat daripada lidah kamu, dan yang kelima daripada perutmu, dan keenam daripada dua telingamu, dan ketujuh daripada farajmu. Mana faraj adalah kemaluan, ya, mana faraj adalah kemaluanmu. Maka tiap-tiap satu daripada yang tujuh kelima itu menutupi ia akan maksiat yang satu anggota yang tujuh itu. Subhanallah. Coba itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu semuanya ada tujuh kalimat. Yang mana? La satu kalimat, ilaha dua, illa berapa? Tiga, Allah empat, Muhammad lima, Rasul enam, Allah tujuh kalimat tersebut apabila kita mengucapkan maka menutupi daripada sebab-sebab, yaitu maksiat yang ada pada tujuh anggota kita. Ini hikmahnya luar biasa, Pak. Maksiat mata yang pertama yang disebutkan di sini, maksiat dua tangan kita yang sering kita lakukan, mengambil, mencuri, dan hal-hal sebagainya, memukul, membunuh, dan sebagainya. Itu dengan dua tangan kita. Yang kedua, maksiat yang datangnya daripada dua mata kita. Mata kita yang kita pergunakan bukannya melihat daripada Al-Quran, bukannya melihat daripada kitab-kitabnya Allah, tetapi kita sering melihat mata kita ini di televisi, di handphone. Ini merupakan maksiat. Kalau misalnya tidak ada ilmunya, tapi seorang ustaz ada handphone, tapi handphone yang dipergunakan untuk ibadah. Demikian Bu. Begitu juga yang ketiga, datangnya maksiat yaitu daripada dua kaki kita ini. Kita sering berjalan dengan kaki Bu. Kaki kita di mana kita pergunakan? Di dunia selama waktu masih kecil sampai muda dan sampai juga sudah tua. Udah kemana di kaki kita mereka? Diskotik mana itu sudah kita datang? Ini semuanya ada. Semuanya ada pada catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita mungkinkan. Kaki kita yang sudah kita langkahkan pada maksiat, tangan kita, mata kita, begitu juga lidah kita yang sering bersilat lidah, yang sering memuji orang, yang sering memfitnah orang, yang sering membuka aib orang. Nah, inilah yang bisa membuat murkanya Allah datang kepada kita. Ya masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kelima, perut. Lapar makan. Kalau misalnya lapar di perut, sebab lapar maka kita mencari yang haram. Ini akibat kita sendiri. Yang keenam, buat telinga yang sering mendengar yang bukan. Yang ketujuh, kemaluan. Yang kemaluan kita kadang-kadang bukan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah sebab-sebabnya kita ini sering melakukan maksiat kepada tujuh anggota. Maka dengan kesempatan ini kita boleh sering kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga hikmah yang sudah tertulis di dalam kitab Kifayatul Ulama ini dengan sumber Al-Quran dan hadisnya Rasulullah bisa menutupi daripada maksiat-maksiat yang ada pada tujuh anggota tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita dadakan kedua tangan seraya berdoa kepada Allah, di mana ada kekhilafan dalam
paham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umurina wa ajirna min khizyi dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. اللهم يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح لنا ولحكمتك يا الله، افتح لنا ورزقك يا رحمن، افتح لنا وعظمك يا رحيم، افتح لنا ورضاك يا غفور، افتح لنا وتوفيقك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وربنا وفضلني لساني واغفر لنا يا رب بالإيمان. وربنا وفضلني لساني وخصنا بالفوز جناني درجتك وعطوانك الجاني فالعبادات قد إنسانك وبري سفرناك الله وعطوانك وكاني لك الإيمان والمنى تنسى درجتك الله وعطوانك